Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Amin. Oke, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kasih dulu dong senyum yang terbaik buat kanan kirinya, depan belakang boleh. Oke. Ya, kita bersyukur kita boleh hadir dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini, dan firman akan dibawakan oleh Ibu Leslie Arif. Beliau sudah ada di tengah kita. Oke, kita awali lagu pembuka kita. Kita mau dengarkan suara Napiri, api kemuliaannya. Suara Napiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, jangan kalah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi kita mau nyanyikan dari awal. Dengarkanlah suara Napiri. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nyanyikan lagu untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes, kita percaya Tuhan yang memanggil kita datang ke tempat ini. Amin. Amin. Ya, boleh duduk. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami.
Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan Engkau menuntun kami boleh ke tempat ini, boleh ikut ambil bagian. Di dalam persekutuan doa ini kami mau memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Selidikilah hati kami, setiap pribadi masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Inilah Bapa, sebagai ungkapan syukur kami bawa dalam pujian kami naikkan syukur kami pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan yang begitu mengasihi-Mu. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, naikkan syukur. Benar Tuhan, kami mau menaikkan syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau katakan sekali lagi, ungkapkan dari hatimu yang paling dalam, naikkan syukur-Mu. Allah begitu mengasihi-Mu, Allah yang telah menyelamatkan-Mu, Allah yang telah memberkati-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Benar Tuhan, segala puji syukur kami ungkapkan pada malam hari ini. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, mengasihi kami, memberkati kami Tuhan. Dengarkanlah syukur anak-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, oh Yesus. Ku tinggikan, selalu kemuliaan hanya
terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kami mau datang ke hadapanmu, mengungkapkan syukur kami kepadamu Bapa. Bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan syukur kepada Tuhan, ungkapkanlah di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Boleh kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. 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 Inilah ungkapan syukur kami. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah memulihkan kami. Engkau Allah yang telah menyembuhkan kami, yang telah memberkati kami, yang telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Bersukacita kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita bersuka dalam Tuhan, karena kita sudah dikumpulkan di sini untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersukacitalah, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, suka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita lebih dari pemenang. Yes. Pemenang dari segala perkara, iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dari segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Libatkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Silakan duduk, istirahat. Saudara-saudariku dalam Kristus, kita mau masuk ke dalam penyembahan karena Dia Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segalanya. Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut dipercaya. Percaya
ajaib yang selalu menyertai kami, yang lemah dikuatkan, yang lemah, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati. Engkau selalu menyediakan yang terbaik. Kami hidup karena percaya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita katakan, Aku punya
Bapa yang baik, Kau Allah yang patut disembah, dimuliakan. Terima kasih atas penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih bila malam ini telah Kau utus anak-Mu yang terkasih, Ibu Leslie Arif, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sirami hati kami dengan firman-Mu, agar tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ibu. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa sharing iman di tempat ini. Ini untuk pertama kali saya bisa hadir di tempat ini dan untuk pertama kali saya tahu ada daerah sini. Karena sebelumnya ini nggak pernah saya sampai daerah sini, paling Roxy gitu. Tapi tadi karena kata temen daerah macet, jadi saya sampai di sini tadi itu masih jam 5 saya udah ada di sini. Iya jam 5 ya tadi ya. Jam 5 kita udah ada di sini. Kemudian dikasih tahu Pak Surya parkir di Sekolah Ricci. Tapi rupanya banyak jajanan di sini ya. Jadi iya kulineran dulu. Oke. Malam ini saya membawakan tema mendengar suara Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mau kenalan dulu ya, karena kata orang kalau gak kenal itu maka gak sayang ya. Nama saya Leslie Arif. Oh udah ada di situ ya. Nama saya Leslie Arif. Saya dari PDPKK Santo Matias Rasul, Kosambi Baru ya. Saya sudah menikah. Suami saya cukup satu aja. Kenapa saya bilang satu? Karena ada yang suaminya dua. Jadi saya juga kaget ya, kok ada yang punya suaminya dua? Satu aja nggak habis-habis ya. Nah, kemudian kami dikaruniai satu orang putra, udah kelas 10 sekarang. Tadi kalau dia ada bisa saya ajak ke sini, tapi dia sedang mengikuti camping rohani di Tumpang Malang. Tadi pagi saya antar dia berangkat ya. Nah, udah cukup ya perkenalannya ya. Nah, Bapak Ibu, tanpa terasa ya sekarang kita sudah memasuki pertengahan tahun 2024 ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita flashback sedikit ke belakang ya. Dimana pada saat awal-awal kita memasuki tahun 2024. Tentunya pada saat kita memasuki awal tahun, pastinya kita selalu mempunyai apa? Mempunyai harapan-harapan yang baru ya. Bahwa di tahun yang baru kita punya harapan yang baru bahwa kehidupan kita jauh lebih baik, keberuntungan kita lebih baik, kebahagiaan kita lebih baik, semuanya lebih baik dari tahun yang kemarin. Betul ya? Nah, sama saya juga begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita dengan semangat menyambut tahun dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Tetapi seringkali ya, sebelum masuk tahun baru seringkali banyak apa tuh? Banyak prediksi-prediksi ya. Belum juga masuk tahun baru, masih akhir tahun. Udah ada prediksi tahun depan itu akan ada beginilah, ada begitulah gitu ya. Ada yang positifnya juga ada sih, tetapi ada juga yang negatifnya. Kalau kita mendengar yang positif, reaksi kita apa? Amin, aminnya kenceng banget gitu ya, amin gitu ya. Tetapi kalau kita mendengar yang negatif, tindakan kita apa? Amin, amin jauh-jauh. Kalau saya
tolak dalam nama Yesus gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, semua itu tidak salah sih ya. Karena itu namanya juga prediksi ya. Namanya juga ramalan ya. Kalau kita mendengar yang baik ya amin gitu, semoga terjadi dalam kehidupan kita ya. Tetapi kalau sebaliknya kita mendengar yang negatif ya. Negatif kadang-kala timbul apa? Kegelisahan dalam hati ya. Hati ini udah gaduh gelisah. Belum juga masuk tahun yang baru, tapi hati ini udah rasanya ada ketakutan, ya, ada kegelisahan. Aduh, kayak tahun ini aja rasanya udah susah. Kalau prediksinya tahun depan lebih susah lagi, kayak gimana saya hidupnya? Betul nggak? Ya, nah itu salah atau enggak? Nggak salah sih, karena manusia itu seringkali apa? Senang sebenarnya. Manusia itu senang dengar dengan prediksi, dengar ramalan, ya kan? Seringkali kita sibuk mendengarkan ramalan-ramalan gitu ya, sampai-sampai kita lupa mendengar suara Tuhan untuk kita. Betul ya? Kita terlalu asik dengar ini, itu, ngomong ini, ngomong itu, tapi kita lupa tanya sama Tuhan. Tahun depan ini Tuhan mau apa sih dari saya? Betul nggak? Kita seringkali lupa, ya. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Karena prediksi yang dibuat manusia itu juga berdasarkan para ahli-ahli yang udah expert di bidangnya. Mereka udah punya pengalaman, udah punya analisa, punya perhitungan ini dan itu. Tidak salah kita mendengar. Itu bisa menjadi suatu barometer atau membuat kita supaya menjadi lebih waspada, membuat kita supaya menjadi lebih hati-hati untuk hidup ke depannya. Tetapi itu menjadi masalah, itu salah. Ketika kita mendengar itu, kemudian masuk ke dalam hati kita, kemudian menimbulkan ketakutan. Sehingga yang tadinya harusnya kita penuh dengan pengharapan, malah sebaliknya terganti dengan ketakutan. Padahal firman Tuhan berkata apa? Bahwa Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia memberikan kepada kita roh keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk menjadi pemenang. Bahkan kalau tadi lagunya lebih daripada pemenang. Bukan hanya menang aja tapi lebih daripada pemenang. Betul? Nah, bagaimana kita mau menjadi seorang pemenang? Bila kita selalu mendengarkan dunia daripada suara Tuhan atau tuntunannya. Nah, kalau para ahli itu boleh mengeluarkan pendapatnya, boleh berkata tentang perhitungannya, tentang apapun itu, tetapi ingat saudara, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa tahu apa yang akan terjadi di depannya. Bahkan 1 detik di depan saya aja, saya tidak pernah tahu ada apa yang akan terjadi. Ya, karena tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jaminan bahwa Dia Tuhan Allah yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Dan saya ambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya, karena ayatnya cuma sedikit, ayatnya cuma 3 ayat. Boleh ya? 3, 2, 1. Setelah Herodes Terpujilah Kristus. Nah, cerita garis besarnya Bapak Ibu, pada saat itu Yesus lahir. Kemudian orang-orang Majus ini datang mau menyembah Yesus karena mereka sudah melihat bintangnya, ya. Nah, mereka tuh ketemu Raja Herodes dan mereka bertanya kepada Raja Herodes. Tentu saja Raja Herodes kaget dong. Wah, ada raja baru nih,
Jangan-jangan nanti dia yang akan menggantikan saya. Jadi Raja Herodes bilang sama orang Majus ini, ayo pergi selidiki di mana itu raja orang Yahudi. Kalau sudah ketemu, kembali kepada saya, kasih tahu saya di mana raja Yahudi itu, dan saya juga akan pergi untuk menyembah. Tetapi orang Majus ini sudah diperingati dalam mimpi, sehingga pada saat mereka kembali, mereka tidak melalui jalan yang sama. Kemudian malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi, kemudian menyuruh Yusuf untuk mengungsi ke Mesir. Ya, nah saat Herodes tahu bahwa dia ini diperdaya ya, dia ini ditipu nih, dia sangat marah. Dan ketika dia marah, dia membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Setelah Herodes mati, malaikat Tuhan tuh datang lagi kepada Yusuf melalui mimpi, ya. Kemudian menyuruh Yusuf mengambil Maria dan Yesus untuk kembali ke Israel. Dan setelah Yusuf bangun, Yusuf pun melakukan sama seperti apa yang malaikat itu katakan. Dia mengambil Maria dan Yesus kemudian kembali ke tanah Israel. Nah, Bapak Ibu, dari cerita di atas tadi bahwa kita melihat ya bahwa Yusuf itu mendengar suara Tuhan dan dia melakukan seperti apa yang diberitahukan kepadanya. Yusuf mendengar suara Tuhan melalui mimpi. Ya. Kenapa saya tertarik dengan mengambil ayat ini? Karena ayat ini mengingatkan saya akan suatu peristiwa di dalam kehidupan saya, dan nanti saya akan sharing di belakang. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, seringkali orang juga bertanya, bagaimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Saya kok rasanya gak pernah dengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, betul ya? Kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup, maka Tuhan kita itu bisa berbicara. Kalau Tuhan gak hidup, dia gak bisa berbicara. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, maka ia bisa berbicara. Tubuh kita, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau jiwa terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, karena Tuhan adalah roh, dan karena kita berdosa, maka roh kita itu mati. Karena firman Tuhan berkata kan bahwa semua manusia udah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan, ya. Jadi, tetapi pada waktu kita lahir baru dan percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka roh kita itu dihidupkan. Nah, waktu roh kita mati, kita tidak bisa dengar dari Tuhan. Hubungan kita keputus, hubungan kita putus. Tetapi saat roh kita sudah dihidupkan, sudah bisa berhubungan dengan roh Tuhan, seharusnya kita bisa mendengar dari Tuhan. Karena roh kita udah connect sebenarnya ya. Nah, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu tahu bagaimana caranya sih kita bisa mendengar suara Tuhan, ya. Jadi sebenarnya Tuhan berbicara itu melalui berbagai banyak cara, bukan cuma 1, 2, 3, 4 gitu ya, banyak cara sebenarnya. Tetapi yang saya ambil di sini hanya 4. Yang pertama Tuhan berbicara, yang nomor 1, Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan, ya. Sama seperti tadi kita udah baca ya di Matius 2 ayat 20-21 bahwa seringkali Yusuf mendengar suara Tuhan. Nah, ini 20-21 ya. Yusuf mendengar suara Tuhan itu melalui mimpi. Dan setelah dia bangun, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Contoh lain melalui mimpi yaitu Yusuf, ya. Boleh ada ayatnya? Nah, Yusuf pada Kejadian 37 ayat 5 sampai 9, kita baca sama-sama boleh? 3, 2, 1. Pada suatu kali jadi saudara, Yusuf itu mimpi ya, bahwa berkasnya dia tuh berdiri tegak.
Sedangkan berkas saudara-saudaranya itu tunduk, hormat, menyembah kepada Yusuf, ya. Di satu cerita yang lain juga dikatakan bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu juga sujud menyembah kepada Yusuf, ya. Nah, meskipun Yusuf itu harus melalui proses yang tidak mudah, ya. Dia dibuang ke sumur, dia dijual sebagai budak, dia dipenjara, ya. Tapi justru Tuhan itu memakai Yusuf untuk menjadi pemimpin dan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Jadi apa yang dimimpikan Yusuf, apa yang dimimpikan Yusuf itu ternyata digenapi Tuhan. Mungkin pada saat dia mimpi itu dia nggak mengerti apa sih arti mimpi ini, ya. Tetapi berjalannya seiring waktu akhirnya dia mengerti, kan, bahwa ternyata melalui mimpi Tuhan berbicara kepada dia, ya. Nah, Bapak Ibu, saya bukan asli Jakarta. Saya dari sebuah kota kecil di Maluku sana, Maluku ujung gitu, ya, kota kecil gitu, ya. Nah, saya dulu seorang Muslim. Jadi saya dulu Muslim, nggak pernah terpikir dalam benak saya untuk menjadi seorang Kristiani, ya. Tetapi pada tahun 2004 itu saya mimpi sebenarnya. Mimpi cuma dengar suara tapi nggak ada wujudnya. Dan suara itu hanya berkata begini, Via Dolorosa. Saya waktu itu Muslim, saya beranggapan ini suara apa gitu, ya. Dan ketika saya sampai di Jakarta rumah tante saya iseng gitu, lagi makan terus saya nanya, tante saya itu mimpi loh. Kemarin waktu di kampung saya masih mimpi, saya bilang gitu, tapi nggak ada suaranya, nggak ada orangnya, cuma suaranya doang yang saya dengar. Terus dia bilang, emang kamu dengar apa? Terus saya bilang, ngomongnya cuma satu kata sih, saya bilang Via Dolorosa, tapi saya nggak tahu apa itu artinya. Terus dia kejar saya, kamu tahu nggak apa artinya itu Via Dolorosa? Saya bilang saya nggak tahu. Dia bilang itu adalah jalan salibnya Yesus. Tetapi bagi saya apakah itu punya arti? Nggak punya arti buat saya. Apa itu Yesus? Ya. Jadi bagi saya itu ya udah angin lalu gitu, ya. Nah, ketika pada tahun 2005, waktu itu saya sudah dekat dengan suami saya. Waktu itu masih pacar saya, ya. Kami sudah dekat, teman dekat, ya. Dan saya nggak mengira kalau dia seorang Katolik. Saya pikirnya dia sama kayak saya Muslim, ya. Nggak pernah saya berpikir bahwa dia itu Katolik, ya. Nah, akhirnya kami dekat. Kemudian sekali waktu dari 2004 itu saya mengalami mimpi, beberapa kali mimpi. Tetapi saya masih mengeraskan hati. Tapi saya tahu bahwa saya mimpi itu Yesus. Entah kenapa di dalam hati saya itu, saya tahu bahwa itu saya mimpi Yesus. Tetapi saya masih mengeraskan hati. Dan sampai suatu ketika saya cerita sama pacar saya, teman dekat saya waktu itu, ya. Sebut saja namanya Radit, ya. Nah, susah sebutnya pacar teman gitu, ya. Jadi sebut aja namanya Radit, ya. Nah, saya cerita sama Radit tentang mimpi-mimpi saya itu. Terus dia bilang sama saya, hati-hati loh. Hati-hati, papamu itu, kebetulan papa saya dipercayakan sebagai seorang pejabat di daerah waktu itu. Dan dia bilang, hati-hati loh, papamu itu pejabat. Dia bilang gitu. Kalau sampai ketahuan, kamu udah pikir panjang belum? Gitu, ya. Saya sempat cerita ke mama saya, terus mama saya juga ngomong, hati-hati, kalau sampai kamu berbelok, dia bilang gitu, ya. Udah pasti nggak bisa sama-sama, karena papamu keras. Jadi yang ditakutkan tuh papa saya sebenarnya, ya. Nah, singkat cerita pada tahun 2005 itu saya pernah sekali waktu curi-curi ikut dia masuk ke gereja sekali. Tapi ternyata dengan saya masuk ke gereja sekali itu dampaknya luar biasa. Satu kampung rasanya tahu. Jadi karena ketahuan saya takut, saya lari ke Makassar. Ke Makassar itu saya alasan mau kuliah. Nah, ketika saya di Makassar itu bulan Juli, saya mimpi. Saya dikasih mimpi itu, saya itu mau masuk ke rumah orang tua saya nggak bisa masuk. Saya muter.
Rumah saya di sini saya muter-muter hanya penjual ikan. Sekeliling rumah saya penuh dengan orang jualan ikan, tapi ikannya bersih-bersih. Yang jual juga bersih-bersih, nggak ada bau amis. Saya nggak bisa masuk. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan kakak angkat saya. Kemudian kakak angkat saya yang membawa saya untuk pulang masuk ke dalam rumah saya. Ketika saya masuk ke dalam rumah saya mau keluar nggak bisa. Di depan rumah saya itu udah banyak orang yang pakai gamis, orang yang pakai ya itulah ya, udah ngerti ya. Nah, saya nggak bisa keluar dan dengan alasan saya mau ke apotek, akhirnya saya diizinkan keluar, tapi diikutin rombongan. Nah, ketika saya di apotek, saya melihat dia lewat, saya melihat Radit ini lewat sekilas gitu. Jadi saya itu spontan dari dalam, saya lari keluar, Radit gitu, dan saya ikut dia. Seketika itu saya bangun. Saat itu apakah saya tahu artinya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu artinya. Tetapi pada bulan Agustus saya dipanggil pulang. Rupanya saya masuk gereja di Makassar ketahuan juga. Jadi saya dipanggil pulang. Dan ketika saya tahu saya tidak berani masuk ke rumah saya. Saya muter-muter karena saya tahu dia juga udah diancam. Saya tahu Radi juga udah diancam sama orang tua saya. Sehingga saya juga nggak berani pulang. Tiba-tiba saya ingat akan mimpi saya. Akhirnya saya ke rumah kakak angkat saya. Dan benar, kakak angkat saya itu telepon ke rumah dan akhirnya saya dibawa pulang. Saya dibawa pulang masuk ke rumah saya, diajak bicara dan saat itu begitu, padahal saya itu belum Kristen loh. Baru mempelajari, baru pengen cari tahu gitu ya. Tapi rupanya nggak bisa diterima oleh keluarga inti saya, sehingga saya harus keluar dari rumah. Malam itu jam 11 saya diantar kembali ke rumah kakak angkat saya dan dipesanin, besok pagi-pagi jam 7 kamu udah harus keluar dari kampung ini. Ya udah nggak apa-apa. Saya ke rumah kakak angkat saya diantar jam 11 malam. Tetapi ketika sampai di rumah kakak angkat saya nggak tenang. Hati saya itu nggak sejahtera. Saya ingat lagi mimpi saya, bahwa saya keluar bukan melalui kakak saya, tapi melalui satu orang yang namanya Radit. Akhirnya saya telepon dia, boleh nggak saya nginap di mes kamu? Kebetulan dia kerja dan dia tinggal di mes. Boleh nggak saya tinggal di mes kamu? Dia mau nggak kira-kira? Udah diancam masih mau nggak? Nggak mau. Awalnya nggak mau. Tetapi setelah dipaksa ngomong panjang lebar, akhirnya dia mau. Dia mau dan akhirnya dia memberikan kamarnya untuk saya tempati, kemudian dia tidur di luar. Yang membuat saya nggak bisa tidur sebenarnya, saya merasa lucu sendiri. Karena hati saya itu tenang, hati saya itu damai, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Saya percaya bahwa Tuhan yang menunjukkan jalannya. Dan kalau Tuhan yang menunjukkan jalannya, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Tetapi yang namanya Radit kan nggak tahu. Jadi setiap kalau ada bunyi mobil berhenti, bunyi mobil lewat, saya dengar suara langkah kaki di luar. Kucuk, lari ya, ngintip jendela, ngintip takut kalau orang tua saya yang datang. Sepanjang malam begitu. Dan akhirnya sampai keesokan paginya, dia mencarikan saya tiket, kemudian saya berangkat ke Jakarta. Ketika kalau dulu kan dari kampung saya ke Jakarta itu nggak bisa langsung, jadi harus transit ke Manado. Nah begitu transit ke Manado, baru aja injak ruang waiting roomnya, kakak angkat saya itu telepon, kamu di mana sih katanya gitu. Terus saya bilang saya mau ke Jakarta. Dia bilang yang bener, saya di Manado. Dia bilang tahu nggak rumah saya dari pagi dijagain sama kakak, sama adik-adikmu, sama om-ommu. Dipikirnya saya sembunyiin kamu. Bisa bayangin ya, kalau saya tetap di rumah kakak angkat saya tidak mengikuti suara Tuhan melalui mimpi itu, melalui Radit saya keluar, saya tidak akan ada di tempat ini. Mungkin nasib saya juga berkata lain, tidak seperti sekarang ini. Ya, nah kemudian yang ketiga, Tuhan berbicara melalui apa? Tuhan berbicara melalui firman. Ya, seperti ada di Yohanes 1 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Pada mulanya Nah, saya nggak tahu di sini apakah ada komunitas Emmaus Journey.
Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau di paroki saya itu kebetulan ada komunitas Emmaus Journey. Komunitas Emmaus Journey itu komunitas yang membaca kitab suci. Jadi selain membaca kitab suci, kita merenungkan, kemudian kita tulis dalam satu buku, kemudian kita refleksikan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau apa? Hari ini Tuhan ngomong apa buat saya, gitu ya. Nah, sampai pada suatu ketika saya mendapatkan rema itu dari Filipi 4 ayat 4. Yang bunyinya, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, setelah menyelesaikan jurnal saya lanjut aktivitas seperti biasa ya. Saya ngantar anak ke sekolah gitu ya. Dan setelah itu karena saya ada mengikuti suatu pengajaran di Sekina waktu itu jam 9. Jadi biasanya saya suka ikut suami saya sambil nunggu waktu jam 9 nongki dulu di kantornya. Baru saya menuju ke Sekina. Tetapi pada hari itu begitu keluar dari rumah itu saya udah bete setengah mati. Yang namanya damai gak ada, yang namanya sukacita gak ada. Suami saya ngomong apa aja itu bisa jadi buat saya kesel setengah mati. Sampai akhirnya yang tadinya mau nongki akhirnya gak jadi. Saya pulang. Enggak lah, saya pulang aja, saya bilang gitu. Dan ketika saya sampai di rumah, tiba-tiba WA-nya masuk. Udahlah, enjoy aja. Bersukacita aja. Bersukacita aja, enjoy. Tapi apa buat saya itu pengaruh? Enggak. Lagi kesel gitu, dibilangin begitu, buat saya tambah mumet gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya ke Sekina, kemudian jam 12 saya ikut misa di sana. Pada saat misa itu Romo menyampaikan tentang bersukacita. Kemudian ada seorang ibu sharing tentang sukacita. Mereka semua mengatakan tentang ayo bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah selalu gitu ya. Nah, saya mulai bertanya-tanya dalam hati saya, ini kenapa ya dari tadi saya dengar tentang bersukacita, ini bersukacita, itu bersukacita gitu ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya mulai buka buku jurnal saya. Hari ini tuh Tuhan mau ngomong apa sih sebenarnya kepada saya. Dan ternyata jurnal saya memang berbicara tentang bersukacita. Ya. Jadi Bapak Ibu, tanpa saya sadari bahwa Tuhan itu sudah mengingatkan saya sejak dari saya bangun tidur. Tuhan itu tahu loh apa yang akan saya alami di depan. Tuhan tahu saya akan kesel, Tuhan tahu saya akan marah, Tuhan tahu saya akan bete. Dia tahu semuanya. Makanya dia udah mengingatkan saya di depan bahwa ayo bersukacita. Leslie, apapun yang kamu alami hari ini, kamu harus bersukacita. Kamu gak boleh terpengaruh dengan kondisi ataupun keadaan kamu. Tetapi ayo bersukacita. Tuhan mengingatkan itu pada saya dari pagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan berbicara melalui pembimbing rohani, ya. Nah, kenapa pembimbing rohani? Kita perlu pembimbing rohani ini. Kenapa? Untuk membantu kita, mengarahkan kita supaya tetap pada on track, ya. Supaya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, ya. Ini bukan berarti bahwa kita menyerahkan semuanya ke pembimbing rohani. Tetapi ada bagian kita. Ya, bukan berarti saya punya pembimbing rohani Romo, kemudian saya datang ke Romo, Romo doain saya ya Romo ya, nanti ada hasilnya apa tolong kasih tahu saya. Itu bukan seperti itu. Tetapi bagaimana melalui pembimbing rohani kita diteguhkan, seringkali kita diteguhkan ya, kita dapat konfirmasi. Tetapi yang harus bertumbuh adalah diri kita sendiri. Kita yang harus bertumbuh mengenal Allah, bukan pembimbing rohani kita. Ya, ini seringnya nanti sekalian sama yang keempat. Ya, oke. Yang keempat Tuhan berbicara melalui doa. Ya, Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui rohnya, melalui doa. Ya, kita mungkin seringkali banyak kan orang Katolik itu terlalu rendah hati. Ya, kalau kita suruh berdoa, silakan gitu. Saya lain kali deh gitu ya, atau jangan saya deh gitu ya. Nah, terlalu rendah hati gitu. Ya, nah
Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara berdoa ya. Tetapi firman Allah itu berkata bahwa Rohnya yang berdoa syafaat untuk kita. Kita baca ya di Roma 8 ayat 26 dan 27. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kudus. Nah, Bapak Ibu, saya mau sharing lagi ya. Jadi saya lebih suka dengan contoh-contoh sharing ya. Nah, pada tahun 2021 itu kebetulan di lingkungan kami itu mengadakan doa taise. Nah, pada saat doa taise itu ada seorang ibu yang tiba-tiba berdoa memohon kesembuhan untuk ibunya yang sedang sakit kanker. Ya, nah begitu ibu itu selesai berdoa, begitu dia mengucapkan kami mohon ya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya mendengar sebuah suara kecil banget, suaranya lembut sekali. Suara itu hanya berkata begini, bukan doa kesembuhan, tetapi penyerahan. Suara itu hanya mengatakan bahwa ibunya itu sudah sangat menderita. Sudah cukup dan diminta untuk doa penyerahan. Apakah saya menyampaikan? Enggak. Saya terkejut waktu mendengar suara itu. Tetapi saya juga tidak berani untuk menyampaikan. Nah, apa yang saya lakukan? Ketika saya pulang ke rumah, saya menghubungi pembimbing rohani saya. Jadi perannya pembimbing rohani di situ ya. Saya menghubungi pembimbing rohani saya, seorang Romo, dan saya menceritakan apa yang saya alami tadi saat doa taise, apa yang saya dengar. Dan kemudian saya bertanya, Romo, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Romo itu berkata begini, dia menyarankan kepada saya untuk tidak menyampaikan kepada orang tersebut. Dia bilang, apa yang kamu dengar tidak perlu kamu sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Apalagi kamu tidak terlalu kenal dekat dengan dia. Itu yang pertama. Dan belum tentu juga apa yang kamu sampaikan bisa diterima oleh orang itu. Bayangin gak? Dia minta kesembuhan, tiba-tiba saya ngomong, jangan minta kesembuhan, penyerahan aja mamamu. Mau gak terima? Bisa marah kan, bisa ngamuk sama saya ya. Nah, jadi akhirnya saya mengikuti saran dari Romo itu. Dan akhirnya saya hanya mendoakan mamanya. Dan kemudian pada itu hari Minggu malam. Nah, pada hari Senin siang, pada saya sedang korongka kerahiman, doa korongka kerahiman, saya mendengar suara lagi yang sama. Saya lagi hubungi Romo, terus saya tanya, Romo, saya dengar lagi suara itu Romo. Padahal kan ibu itu udah gak minta, saya bilang gitu. Tapi kok saya dengar lagi ya suara itu. Dan Romo itu cuma menyarankan kepada saya, gak apa-apa, doakan aja terus. Dia bilang, doakan aja terus. Gak perlu kamu sampaikan, tapi cukup kamu mendoakan, bantu dalam doa. Dan akhirnya malam itu jam 7.15 saya mendapat kabar bahwa ibu itu sudah berpulang ke rumah Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan ya Bapak, ibu Bapak sekalian ya. Nah, tadi kan kita udah dengar bahwa Tuhan itu berbicara melalui mimpi dan penglihatan yang pertama ya, yang kedua melalui firman, yang ketiga melalui bimbing rohani, yang keempat melalui doa. Nah, apakah Allah itu berbicara kepada kita dengan cara yang sama? Sama enggak? Cara Allah berbicara kepada kita sama enggak? Sama? Belum tentu. Beda-beda dong. Kenapa? Karena kita semua pribadi yang unik. Iya kan? Kita semua ini tidak ada yang sama loh. Saya sama suami aja berbeda banget. 180 derajat. Jadi tidak ada yang sama. Karena itu Tuhan itu tidak berbicara dengan cara yang sama kepada kita semua. Dan yang satu, Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Dia selalu punya cara untuk berbicara kepada setiap kita. Mau melalui mujizat ya,
dengan mujizat juga Tuhan bisa berbicara. Melalui orang percaya lainnya dalam komunitas kita nih, biasa juga Tuhan bisa pakai di antara kita untuk berbicara kepada teman kita. Misalnya kayak ada teman kita yang berbuat salah gitu ya, bisa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita nggak boleh begitu. Itu cara Tuhan berbicara juga, ya. Nah, melalui musik rohani yang kita dengar, itu juga kadang-kadang Tuhan juga berbicara melalui itu. Ataupun kadang-kadang melalui keadaan yang kita alami, ya. Tetapi semua itu kembali kepada diri kita. Kita bisa memilih apakah kita mau mendengarkan suaranya ataukah kita mau mengabaikan, ya. Nah, tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi ya, bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan itu juga perlu diuji, ya. Tidak serta-merta ketika kita dengar, oh itu saya dengar suara Tuhan, bukan. Itu juga perlu diuji Bapak Ibu ya. Nah, apakah betul itu dari Tuhan atau bukan? Caranya menguji gimana? Caranya menguji paling mudah. Ada yang tahu nggak? Apa? Kalau perkataan itu ada damai sejahtera di dalamnya, sukacita, buah-buah roh lah. Nah, betul, nggak salah Bu ya. Tetapi cara yang paling mudah mengujinya yaitu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Cara mengujinya itu paling mudah. Tuhan itu, suara Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman-Nya, ya. Nah, misalnya kita lagi berselisih nih sama teman ya, sama orang, sama teman kita lah gitu ya. Terus gontok-gontokan, terus nggak saling ngomong nih. Terus ada suara ngomong, udah nggak usah ngampuni, ya, nggak usah ngampuni, lu yang bener kok, ngapain lu ngampuni? Itu suara Tuhan bukan? Bukan, karena bertentangan dengan firman Tuhan ya. Tuhan menyuruh kita apa? Mengampuni ya. Jadi itu cara yang paling mudah untuk membedakan suara Tuhan. Selain seperti yang dikatakan tadi ya, ada damai sejahtera ya. Ketika kita menerima itu ada perasaan damai sejahtera dalam hati kita ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendengar suara Tuhan itu bagaimana kita bisa mendengar suaranya kalau kita tidak dekat? Ya. Jadi kuncinya tuh harus dekat sama Tuhan, harus kenal Tuhan. Kenal Tuhan dari mana? Kenal Tuhan dari mana? Dari firman dong, ya. Firman itu cara kita paling mudah untuk mengenal siapa Tuhan kita. Jadi jika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa dengar suaranya. Oleh karena itu kita perlu dekat sama Tuhan. Kuncinya simpel, buka hati, rendahkan hati ya. Terus kenali Dia lebih dalam dan selalu ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu ada untuk kita, baik kepada kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia sampai selamanya. Amin saudara? Amin. Nah, waktu saya udah cukup? Udah selesai ya? Suami saya udah kode-kode soalnya. Oke, mari kita tutup dengan doa ya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Malam ini kami boleh belajar untuk mendengar suara-Mu. Dan aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, agar semua yang hadir pada malam ini bisa mengalami Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Engkau berikan kepekaan yang lebih lagi Tuhan, dan lebih lagi untuk mendengarkan suara-Mu. Nyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kami sungguh perlu Engkau setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau berbicara bagi kami, sehingga kami tidak tergantung kepada banyaknya orang yang mungkin tidak jelas bagi kami. Bahkan masih banyak
yang mungkin melihat ramalan ataupun yang lain-lain Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau bergantung sama Tuhan yang menciptakan kami. Pegang hidup kami Tuhan, pegang kendali atas dunia ini Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan yang pegang masa depan kami. Engkau yang akan membuka jalan bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang senantiasa menjamah hati jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu Engkau berikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lesti Arif atas sharing firman-Nya. Semoga kita semua akan semakin peka akan suara Tuhan. Amin. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu terkasih Ibu Lesti Arif. Mohon Kau berkati beliau baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam kesehatannya, juga keluarganya. Berkati juga persembahan kami agar kiranya berkenan kepadamu.
Saat ini kami mau menaikkan wujud-wujud doa permohonan kami. Pertama-tama kami berdoa untuk Pastor Purnomo, Pastor Geris dan juga Suster FSGM di Paroki Tosebio ini, agar diberi kesehatan, kekuatan, damai sukacita yang daripadamu, sehingga dapat menggembalakan umat-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Ibu yang mau berdoa secara spontan, kami persilakan. Bapa, kami mau berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Bagi Pastor Sandro, Andi Nicholas, Jessica, Ayeng, Peun, Ibu Farida, dan Ibu Yuin. Mohon berikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan dan kelancaran pekerjaan atau usaha dan studi bagi Santi, Felix Sujanto, Kristianto, Matthew Jafir Wijaya. Mohon berikan yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam pekerjaan, usaha dan studi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudari kami Yunita yang sedang hamil. Mohon diberi kesehatan dan keselamatan dan juga dilancarkan usahanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, bagi Ibu Sriana Setia Wijaya, Bapak Moicen Piau, Litik Hwa, Kim Hwa, Lim Amnyo, Bapak Petrus Hengki Samsudin Suyanto, Saudari Laurencia Janet Wijaya, Benediktus Budi Rukun, Benedikta Tang Jinhwa, Posihan, Ibu Johana Chandra, Ibu Gabriela, Stefanus Teddy Setiawan, Dominik Emmanuel Ivanto Suprapto, dan Ibu Nari. Kami mohon berikanlah kedamaian dan kehidupan kekal bagi mereka yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk boleh mendengar suara-Mu, untuk mendekatkan kami kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Boleh kami melewati masa-masa kami masih di dunia ini dalam penjarahan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini ya Bapa. Berikan mereka kesehatan dan hati yang rindu untuk boleh kami berkumpul setiap minggu di hari Senin dalam persekutuan doa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah wujud-wujud doa permohonan kami ya Bapa. Bila sebentar kami pulang berpisah satu sama lain, lindungi kami baik selama di perjalanan sampai tiba di rumah masing-masing. Urapi kami, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini agar kami dapat beristirahat dengan baik. Dapat bangun esok pagi dalam keadaan sehat dan dapat melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Kami undang saudara-saudari sekalian untuk datang kembali pada minggu depan, Senin depan. Maksudnya bukan minggu, Senin. Senin depan. Boleh ajak teman, saudara, atau siapa yang biar lebih mengenal Kristus. Terima kasih, sampai jumpa
Senin depan. Kita tutup dengan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Oh, pimpin jalanku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pulang. Oh Tuhan, Pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. cari domba yang Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih semuanya, selamat malam. Boleh ada snack dimakan dulu, baru kita pulang.